Halo guys, selamat datang di channel Semi21. Silahkan subscribe channel kami dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Pada video kali ini, kami akan membahas alur cerita dari film Handwashing Lady pada tahun 2018 yang bergenre semi-romance. Film ini menceritakan seorang pemuda pencari kerja yang menolong seorang wanita yang sedang kesulitan menarik koper. Semenjak kejadian itu, hubungan mereka semakin erat dan memutuskan untuk tinggal bersama. Akan tetapi, setelah tinggal bersama selama 1 bulan, wanita tersebut mengungkapkan identitas aslinya yang suka mencari perhatian pemuda lain dengan modus kesulitan dalam menarik koper. Dan justru itu menjadi malapetaka bagi hubungan mereka berdua. Mau tahu kelanjutan ceritanya? Silahkan rebahkan badan kalian, cari posisi yang enak, logorkan kolor kalian, kunci pintu kamar, pastikan sendirian. Yuk kita simak alur ceritanya. Dikisahkan ada seorang pemuda yang bernama Changsung yang sedang termenung karena belum mendapat pekerjaan. Tak lama setelah itu, ada seorang janda muda yang bernama Haru sedang kesulitan saat membawa kopernya. Changsung terpana akan kemolekan tubuh janda muda tersebut. Changsung pun langsung gercep menawarkan bantuan untuk membawakan kopernya. Sesampainya di rumah Haru menghampiri Changsung dengan membawa segelas kopi. Saat Changsung sedang menyeruput kopinya, Haru justru melepaskan jaketnya sambil memperlihatkan pose yang aduhai kepada Changsung. Baru juga mulai filmnya mbak. Tak lama kemudian, Changsung pun tergoda dan mereka langsung melakukan oh yes, oh no. Keesokan harinya, setelah Changsung melakukan oh yes, oh no, dia bertemu dengan sahabatnya yang bernama Endong sambil menikmati sekaleng Coca-Cola. Salah, Amer kali ya, apa bukan? Sambil menceritakan janda muda yang baru dikenalnya bernama Haru, dia pun curhat bahwa dia mencintainya. Setelah itu, Changsung pun menunggu Haru di teras rumahnya. Setelah itu, Changsung pun ke depan rumah Haru lagi sambil menunggu Haru. Namun, Haru tak kunjung datang. Changsung pun menunggu hingga larut malam. Akhirnya, Haru pun datang dan bertanya, kenapa Changsung rela menunggunya hingga larut malam. Haru pun terharu dan memberikan sun atau kiss atau ciuman atau kecupan kepada Changsung. Kemudian, Changsung diajak masuk ke dalam rumahnya. Singkatnya, Changsung nginep di rumah Haru dan mereka melakukan oh yes, oh no. Pagi pun tiba. Changsung pun terbangun dari tidurnya, tapi Haru sudah tidak ada. Changsung pun menemukan secari kwitansi dan memo kecil yang bertuliskan, Haru pamit pergi untuk bekerja. Silahkan tukarkan kwitansi ini dengan uang untuk jajan Changsung. Changsung pun terkejut melihat nominal kwitansi yang diberikan Haru kepadanya. Kemudian, Changsung memberikan sedikit uang hasil pemberian Haru kepada Endong. Setelah itu, Endong ke kontrakan pacarnya yang bernama Minji. Minji sedang tertidur pulas dan terbangun akan kedatangan Endong. Minji pun marah-marah karena mengganggu tidurnya yang sedang pulas. Endong pun bermaksud memberikan uang kepada pacarnya dan meminta agar melakukan oh yes, oh no. Keesokan harinya, Changsung pergi ke rumah Haru. Namun Changsung tiba-tiba terdiam melihat Haru sedang bergurau mesra dengan pria lain yang tidak dikenalnya. Changsung pun langsung masuk ke rumah Haru. Kemudian, di dalam rumah Haru, Changsung menghampiri Haru yang sedang menyetrika baju sambil marah-marah karena cemburu melihat Haru berbincang dengan pria tadi sampai-sampai Changsung membanting baju Haru yang sedang disetrikanya. Haru bilang kalau dia hanya teman biasa.
Changsung bilang sambil menggenggam tangan Haru bahwa dia sangat mencintai Haru. Dia ingin menjadi kekasihnya dan tidak mau adanya perselingkuhan. Kemudian, Haru menerima Changsung sebagai kekasihnya dan Changsung menginap kembali di rumah Haru. Malam harinya, Changsung menemui Endong untuk menceritakan tentang kejadian pagi tadi. Dia merasa ragu akan hubungannya bersama Haru. Lalu Endong memberikan saran untuk tetap menjalani hubungannya dengan Haru, lambat laun akan ketahuan belangnya. Setelah itu, Changsung pergi ke rumah Haru. Setibanya di sana, Changsung melihat Haru dengan teman laki-lakinya berbicara seperti layaknya bukan teman biasa. Lalu Changsung mendekat dan menguping pembicaraan mereka sehingga membuat Changsung menjadi marah. Setelah teman lelakinya pulang, Changsung mengejar Haru yang masuk ke dalam rumahnya dan menarik tangan Haru sampai-sampai menampar Haru. Lalu, Haru membuat surat pernyataan untuk meyakinkan Changsung bahwa kejadian itu tidak akan terulang lagi. Dan mereka pun lanjut melakukan "oh yes, oh no". Pagi harinya, Changsung menelepon Endong untuk membuat rencana bersama Endong untuk memberi pelajaran kepada Haru. Kemudian, Changsung memulai rencananya dengan mengajak Haru untuk minum-minum amer sambil mengobrol-ngobrol di ruang tamu rumah Haru. Dan tak lama setelah itu, Changsung pun kembali marah sampai mencekik dan mengguyur Haru dengan minuman amer tersebut. Changsung meminta Haru untuk melakukan hal-hal aneh yang Changsung minta, dan Haru pun menyetujuinya tanpa rasa takut. Ternyata Changsung meminta Haru untuk colmek dan direkam olehnya. Dalam keadaan kesal, Changsung pun mengikat Haru di ranjang dan memintanya untuk tidur karena Changsung ingin berpamitan untuk pergi. Kemudian, Changsung pergi ke rumah Minji dan juga bertemu dengan Endong yang kebetulan ada di sana. Mereka minum-minum amer seperti biasa sambil mengobrol. Changsung membisikkan ke Endong untuk pergi ke rumah Haru untuk "oh yes, oh no" bersama Haru. Malam pun tiba. Changsung dan Endong sudah standby di rumah Haru. Changsung menunjukkan letak kamar Haru kepada Endong. Sesampainya di kamar Haru, Endong melihat Haru sedang tidur. Saat Endong mulai menyentuh Haru yang tadinya sedang tidur, tiba-tiba langsung terbangun dan kaget melihat Endong yang tak ia kenal. Dengan ketakutan, Haru pun bertanya, "Siapa Anda?" Endong pun berkata, "Dia kesini atas suruhan Changsung." Pastinya membuat Haru tidak percaya. Lalu, Endong menelepon Changsung dan memberikan teleponnya ke Haru. Changsung berkata, Haru harus menuruti apa saja kemauan Changsung dan meminta untuk Haru melakukan "oh yes, oh no" dengan Endong. Dan akhirnya, Endong pun "oh yes, oh no" bersama Haru. Keesokan harinya, Changsung kembali menuju rumah Haru. Dia melihat ke atas jendela kamar Haru sambil memastikan apakah Endong sudah selesai melakukan mantap-mantap dengan Haru. Sesampainya di dalam, ternyata Haru sudah menyiapkan sarapan untuk Changsung yang bertujuan agar Changsung tidak marah lagi kepadanya. Akan tetapi, di balik sikap Haru yang biasa-biasa saja, yang sudah di "oh yes, oh no" Endong, justru membuat Changsung semakin marah dan pergi meninggalkan Haru. Lalu Changsung menjemput Minji di tempat kerjanya untuk mengantarkannya pulang. Selama perjalanan, Changsung gagal fokus dengan kemolekan Minji. Sesampainya di rumah Minji, mereka pun langsung melakukan "oh yes, oh no" lagi. Sepulang dari rumah Minji, sikap Changsung tetap kesal terhadap Haru yang sedang mencuci piring. Dia pun mengatakan suasana hatinya seperti roti yang ia remas. Dan Changsung pun langsung pergi meninggalkannya. Changsung pergi menuju rumah Minji dengan membawakan bingkisan dan bunga. Sesampainya di rumah Minji, Changsung melihat Minji yang sedang tertidur. Changsung mencoba membangunkannya, tetapi dia tak kunjung bangun.
Lalu, Changsung sadar bahwa Minci telah meninggoy, diberi racun oleh Haru. Tiba-tiba, Haru muncul tanpa sepengetahuan Changsung dan berkata, "Selama ini kamu yang berkhianat." Haru langsung memukul kepala Changsung. Changsung pun meninggoy di tempat. Haru memasukkan tubuh Changsung ke dalam koper untuk membuang jasadnya. Tiba-tiba, ada seorang pria yang memberikan bantuan untuk mengangkat kopernya dan membuangnya ke jurang. Dan alur cerita film ini pun selesai. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari film ini sebenarnya tidak ada. Oke guys, terima kasih telah menonton video kami. Jika ada film yang ingin kami review, silahkan tinggalkan komen di bawah ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!